Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini nih, kita mau bahas satu aturan lagi dari bukunya Richard Templer, The Rules of Management. Fokus kita kali ini ke aturan #18. Berikan penghargaan kepada tim jika memang pantas. Sumbernya ya buku itu. Nah, misinya kita pengen ngerti kenapa ngasih pujian itu bukan cuma ya basa-basi baik aja, tapi strategi manajemen yang cerdas. Ini nyambung banget sama aturan sebelumnya ya, soal ambil tanggung jawab kalau ada salah. Sekarang kita lihat sisi satunya. Betul sekali. Ini kayak dua sisi mata uang gitu ya buat kepemimpinan yang efektif. Aturan 17 kan bilang kalau tim gagal, ya kita yang tanggung. Nah, aturan 18 ini sebaliknya. Kalau tim sukses, pastikan mereka yang dapat sorotan penuh. Penghargaannya buat mereka. Oke, jadi intinya simple ya. Tim sukses, kredit buat mereka. Jangan pernah deh coba-coba ngambil panggungnya gitu. Tapi kenapa sih ini sepenting itu? Kan kadang kita sebagai pemimpin juga kerja keras. Wajar dong pengen diakui juga. Nah, justru di situ menariknya. Ini bukan cuma soal berbuat baik ya. Tapi ini tuh soal gimana kita membangun loyalitas tim. Sama kayak pas kita nanggung kesalahan mereka, ngasih kredit pas sukses, itu wah, efeknya ke loyalitas itu gede banget. Ini nunjukin kalau kita ya menghargai kontribusi mereka, nggak egois gitu. Bener juga. Buku ini ngasih saran praktis ya. Katanya, sampaikan pujian itu keras-keras di depan umum. Dan tulus. Ada tips menarik tuh. Jangan bilang, tim saya yang hebat. Soalnya kesannya kita masih jadi pusatnya gitu ya. Iya persis. Lebih baik bilang aja, tim ini luar biasa kerjanya. Saya beruntung banget bisa kerja sama mereka. Kalau ditarik ke gambaran lebih luas, ini soal nunjukin kerendahan hati yang strategis. Semua orang juga udah tahu itu tim kita kan? Nggak perlu ditegesin lagi. Malah dengan kita ngasih kredit penuh ke mereka, citra kita sebagai pemimpin yang suportif itu makin kuat. Bener sih. Coba bayangin kita jadi anggota timnya ya. Pasti lebih semangat kalau dibilang tim ini hebat daripada tim saya hebat. Nyambung juga ya sama aturan lain soal ngasih dorongan atau bangun kepercayaan. Banget. Itu nyambung ke aturan 14 soal ngasih dorongan, aturan 25 soal bangun kepercayaan. Semua itu saling terkait. Tapi jujur deh, ini pasti ada tantangannya. Kadang kan kita ngerasa, wah kontribusi kita gede nih sebagai manajer. Mungkin kita yang kasih ide kuncinya atau arah strategisnya. Apa nggak ada risiko ya tim jadi, gimana ya, agak keenakan gitu? Atau merasa berhak kalau semua pujian ke mereka? Padahal kita yang mikir keras di belakang layar. Itu kekhawatiran yang wajar sih, tapi perlu dilihatnya jangka panjang. Pertama, jarang banget ada pencapaian gede yang hasil kerja satu orang doang. Pasti ada peran tim. Kedua, pengakuan publik ini kan nggak menggantikan misalnya feedback personal atau evaluasi kinerja yang seimbang. Tetap ada itu. Yang paling penting ngasih kredit kayak gini itu nunjukin kelas kita sebagai manajer. Manajer terbaik itu kan kayak disebut di aturan 16 soal rekrut orang hebat, ya mereka yang bisa nemuin talenta bagus, terus ngasih mereka ruang buat bersinar, dan yang penting ikhlas mengakui sinar mereka pas berhasil. Kepercayaan yang kita tunjukin itu justru bikin mereka makin bertanggung jawab, bukan sebaliknya. Oke. Jadi jelas ya pesannya buat Anda semua pendengar kita. Intinya yaitu tadi, pas tim Anda berprestasi, jangan ragu deh. Kasih semua panggungnya ke mereka. Ini bukan cuma soal etika baik, tapi ini investasi cerdas buat bangun tim yang solid, loyal, dan performanya bagus. Nah, sebagai penutup nih, coba deh kita renungkan sebentar. Ini bukan cuma soal kasih pujian atau enggak, tapi gimana cara ngasihnya. Cuma pikirin deh, pengakuan yang kayak gimana sih yang benar-benar bisa ngubah perilaku atau motivasi tim Anda secara mendalam. Bukan yang cuma bikin senang sesaat aja. Mungkin pujian yang spesifik tentang bagaimana mereka bisa sukses itu lebih ngena daripada sekadar bilang, wah kerja bagus, gitu aja. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di Telaah Mendalam berikutnya.